Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini di Ngarobol, di segmennya aku punya segmen teman-teman yang muda yang menjelaskan. Jadi aku kasih kesempatan buat anak-anak muda ini untuk menjelaskan atau gantian nih mereka yang ngajarin aku. Kali ini kita kedatangan dua anak muda. Siapa namanya? Saya Laila Mulia Dayanti. Saya Indah Rahmawati. Kuliah di mana? Di UPN Veteran Jakarta ya. Kali ini ada yang mau kalian jelasin nggak? Di sini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental di kala pandemi COVID-19 ini, Bu. Kenapa sih? Kok jadi topik menarik? Iya, karena di sini kesehatan mental kan sangat diperlukan, apalagi di kala pandemi COVID-19 ini ya. Karena di sini tuh dengan adanya berita pandemi COVID-19 yang membuat semua orang merasa kayak cemas, takut dengan adanya wabah ini ya, Bu ya. Nah, jadi di sini pentingnya pendidikan kesehatan mental juga diperlukan agar masyarakat ini nggak khawatir, nggak takut, dan bisa tetap tenang dalam menghadapi pandemi seperti ini. Menurut kalian nih, kan yang menjalankan kuliah selama online ya dari tahun 2020, ada ngerasa berubah nggak di mentalnya, atau mungkin kalau fisik gitu, kalau mungkin fisik orang jauh lebih menggemuk gitu ya, atau mungkin ada yang kurus drastis karena stres kerja. Kalau kalian dari segi mentalnya ada nggak perubahan? Tentunya ada ya, Bu. Mentalnya lebih turun lagi karena kita kan di rumah aja, ngapa-ngapain di rumah. Tentunya kalau keluar juga karena ada aktivitas yang bisa dilakukan di luar aja gitu. Di situ sangat mempengaruhi juga sih, Bu. Biasanya apa yang terjadi? Kalau tadi dibilang mempengaruhi gitu ya. Nah, yang terjadinya kayak gimana? Kayak apa, gampang bad mood atau jadi kayak cranky yang uring-uringan, atau enggak kayak yang lebih baper gitu orang. Itu biasanya terjadi sama kalian enggak? Iya, terjadi sih, Bu. Kadang tuh kayak ngerasa kan cuman di rumah, cuman nggak ngapa-ngapain, cuman paling bantu orang tua atau belajar online gitu. Terus itunya udah nggak tahu harus ngelakuin apa lagi gitu. Biasanya kadang bad mood harus ngapain, bingung, terus nyari-nyari hiburan, mungkin kadang udah itu aja, jadi kayak jadi mentalnya kurang juga gitu. Sebenarnya yang lebih kalian kerasa itu di mentalnya kayak gimana sih? Ya. Yang kalian rasain akibat pandemi di mental kalian jadi kayak selain tadi mungkin moodnya jadi kayak mood swing gitu ya. Tapi lebih kan orang tuh kalau kita bilang kesehatan mental mungkin depresi gitu ya. Akibat dari mood swing itu apa akhirnya yang kalian rasain gitu? Gara-gara terkurung di rumah aja. Kalau dari saya paling dari itu sibuk kuliah, mungkin tadinya yang belajarnya kan harus tatap muka, cara menangkapnya cuman dari mendengarkan dosen secara langsung, ini harus online. Kadang kayak ada kendala-kendalanya gitu, Bu, dari jaringan, kuota, atau dari kitanya juga mungkin nggak ngerti harus ini gimana, atau kadang ada mahasiswa yang malu untuk bertanya gitu. Jadi sebenarnya yang mungkin kalian rasain mentalnya di sini tuh teman-teman kayak ngerasa jauh lebih takut kali ya. Atau selain tadi dari gara-gara mood swing karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi nggak sampai ke tahap yang depresi gitu kan. Kan karena lumayan sih orang yang banyak akhirnya depresi dan kayak yang online itu kayak konsultasi online, masih menyebutin itu, kayak akhirnya memilih untuk pakai aplikasi agar konsultasi online atau apa gitu, yang memang akibatnya ke otak itu jadi kayak pressure banget gitu. Kalau sampai saat ini sih belum sampai ke titik konsultasi untuk biar lebih kesehatan mentalnya lebih naik lagi, belum sampai ke titik itu sih, Bu. Tapi kayak gitu penting nggak? Penting sih, Bu. Kayak walaupun kita nggak begitu stres, tapi kita penting mengetahui diri kita tuh seberapa sehat sih mental kita gitu. Karena memang banyak juga ya kan, teman-teman pasti tahu lah kayak
selebgram atau mungkin artis yang akhirnya mengakui bahwa ada mental disorder atau apa gitu kan, yang bisa jadi aja ketahuan setelah pandemi gitu, atau mungkin muncul setelah pandemi. Kalau kayak gitu apa dong yang harusnya dijaga, apa dong yang harusnya dirawat? Yang pertama sih di kala pandemi seperti ini yang harus dijaga tuh kita harus nggak perlu terlalu berlebihan membaca berita yang terlalu negatif. Misalnya kayak membaca berita yang banyak terkonfirmasi positif corona atau meninggal karena pandemi COVID-19 ini. Kita juga harus bisa menyaring informasi itu biar nggak stres gitu. Kalau untuk kita mendapatkan informasi secukupnya sih boleh-boleh aja, asalkan jangan berlebihan gitu sih. Jadi jangan sampai panik ya. Iya. Kalau Indah gimana? Kalau dari saya mungkin dari keluarga ya Bu, kan selama kayak di rumah aja mungkin jadi tahu kondisi orang tua gimana, kondisi ekonomi orang di rumah gimana gitu. Itu juga mempengaruhi gitu kan. Tapi jadi sebel gak sih kayak orang tuanya ngelihat ya ini lagi gitu. Karena kan biasanya mungkin udah capek kalau orang tua ketemu pagi terus mungkin ketemunya lagi sore atau malam gitu ya. Tapi kan karena akibat pandemi kan intensitasnya jadi lebih tinggi. Termasuk kayak jadi masalah depresi dalam keluarga kah, atau mungkin jauh lebih ini loh sebenarnya yang dicari gitu, karena mungkin selama ini kehilangan waktu kan untuk berkumpul sama keluarga. Sebenarnya malah jadi punya waktu ya Bu sama keluarga gitu. Jadi lebih, itu yang Indah rasain gitu. Iya gitu. Jadi lebih banyak gitu, jadi apa-apa cerita ke orang tua gitu. Ada masalah ceritanya ke orang tua kan. Kalau misalnya dulu kalau kuliah ceritanya ke temen. Ke keluarga tuh kayak ya udah pulang pergi pagi pulang malam, udah ketemu keluarga tuh cuma sebentar. Dan selama pandemi ini jadi makin akrab ya. Gitu ya. Terus pentingnya buat pendidikan gimana nih? Tentunya di sini kan masih tabu juga ya Bu, untuk kesehatan mental di Indonesia sendiri masih cukup tabu. Jadi di sini penting banget untuk pendidikan di Indonesia tuh pemerintah itu mengadakan kayak misalnya di SMP tuh pendidikan BK tuh jamnya itu kan hanya 1 jam dalam 1 minggu. Nah, mungkin pemerintah dan malu juga. Iya. Malu nggak sih ya, sering malu nggak sih gitu. Iya. Jadi pemerintah tuh seharusnya kayak menambah jam pendidikan BK itu lebih banyak lagi biar mahasiswa atau siswanya tuh bisa sharing langsung ke guru BK-nya tentang masalah yang dihadapi gitu sih. Tapi kan kalau lagi online juga bukannya sama-sama sulit aja, sulit gitu loh, maksudnya sama aja kayak dia mau belajar di kelas kan nggak ada tempat sharing. Mungkin gurunya bisa lebih akrab dengan ini sih Bu, personal gitu. Ya bisa langsung ngomong gitu tanpa ada di grup ngomong. Kalau di grup kan jadi kayak malu. Terus pressure apa nih yang kalian berdua rasain selama perkuliahan yang ya itu yang kena di mental banget nih kalau kata bahasa anak zaman sekarang ya. Itu pressure apa sih selama kegiatan perkuliahan yang kayaknya tadi yang ngebikin mood swing, terus ujung-ujungnya mungkin ada beberapa teman yang bisa jadi depresi dan lain-lain gitu. Kalau dari saya takutnya tuh gak bisa ngikutin pelajaran yang dikasih gitu Bu. Kayak misalnya yang udah dijelasin tapi kayak kita nggak nangkep karena kendala-kendala yang ada gitu. Kadang kan koneksi yang buruk itu juga ini tadi dosennya jelasin apa ya gitu Bu. Kadang atau laptopnya ngehang atau HP-nya yang ngehang, itu sih yang biasanya ya, saya rasa. Jauh banyak gangguan lah intinya ya. Nah kalau gitu yang harusnya dilakuin kalau menurut kalian selama pandemi, kan kita nggak tahu nih ya ini bakalan berakhir atau enggak. Tadi kalau yang disampaikan sama Laila, yaudah nggak usah terlalu banyak nonton yang hoax deh gitu, nggak usah denger yang hoax. Kalau gitu apa dong yang bisa bikin positive vibe buat anak muda, dan mungkin kasih tahu juga ke lingkungan pendidikan, kayak misalnya saya sebagai dosen atau mungkin teman-teman lain yang sebagai pekerja yang sebenarnya harus ngapain gitu supaya kita kan percuma ya banyak duit tapi kalau mentalnya nggak sehat gitu kan ya, atau pinter tapi ujung-ujungnya mental nggak sehat kan itu percuma banget. Jadi
supaya lebih melingkan antara tadi kesehatan mental ada dampaknya loh sama pendidikan. Ini sih olahraga yang baik, terus juga ngejalanin hobi yang disuka, tentunya kan itu bisa dapat meningkatkan mental kita, kayak imun kita tuh lebih jadi naik lagi gitu sih Bu. Kalau Indah? Kalau dari saya mungkin iya dari makan sih Bu. Makan. Iya biar moodnya naik. Kalau Indah yang naikin, kalau tadi Laila yang naikin moodnya adalah ngelakuin hobi. Iya. Kalau Indah adalah mendingan makan. Iya makan jalan. Kamu hobi apa? Yang ada nggak hobi baru atau mungkin akhirnya melampiaskan hobi lama diulang lagi sekarang selama pandemi? Jogging, bersepeda gitu sih Bu. Sepeda, mungkin sekarang jauh lebih banyak komunitas. Kalau Indah makanan apa akhirnya yang jadi favorit banget nih selama pandemi? Saya jadi bisa masak juga sih Bu. Oh, oke. Karena nggak mungkin jajan terus di luar kan Bu, Benar, gitu. benar. Jadi coba-coba masak terus nyobain enak gitu. Paling kalau saya Makanannya apa tuh? saya suka masak sayur sih Bu. Sayur apa? Sayur yang Sayur bayam. Ya, gampang banget sayur bayam. Itu sayur apa dong? sayur yang biasa itu. Saya kan tadinya nggak bisa masak, terus jadi bisa belajar masak, terus nyobain masakan sendiri, jadi oh ini gue bisa. Apa appreciate makanan atau sayur atau apalah gitu yang kamu bilang buat diri kamu, wih gue bisa nih buat ini, ternyata apa yang paling kamu appreciate? Masak sayur sop sih Bu. Sederhana. Cukup sederhana tapi itu udah bikin bahagia banget ya. Iya Bu. Berarti ibu kamu juga selama ada kamu terbantu banget ya kegiatan rumahnya. Terbantu Bu. Jadi supaya kalau di rumah itu orang tua selain ngelihat kalian tiap hari di rumah itu walaupun jadinya nggak marah-marah, supaya apa ya, bisa ngebantuin kegiatan sehari-harinya orang tua gitu ya. Iya benar Ibu. Oh, oke. Kalau gitu makasih buat Laila sama Indah yang udah nyempetin waktu untuk hadir di sini sekalian buat ngejelasin betapa pentingnya kesehatan mental buat dunia pendidikan ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita ucapin sampai jumpa untuk teman-teman yang nonton. Dadah. Dadah.